Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Toruk. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada kita semua selamat Hari Raya Idul Fitri. Bagi teman-teman yang merayakan, semoga Lebaran tahun ini apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan tercapai. Dan semoga juga di tahun ini, di Lebaran tahun ini, kita semua bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mari sama-sama menjaga kesatuan dan persatuan di NKRI untuk dan demi kita bersama. Mohon maaf lahir dan batin. Kali ini di sini saya ingin membahas mengenai bahwasanya ada sebanyak 391 anggota NII yang ikrar setia kepada NKRI. Ini sudah terlanjur banyak sekali, sebanyak 351 orang yang terpapar anggota NII di Sumatera Barat. Dan pemerintah Sumatera Barat dan pihak kepolisian setempat membuat fasilitas bahwasanya anggota NII yang terpapar bisa kembali ke pangkuan NKRI dan dengan syarat mencabut baiat mereka ini. Seperti keterangan dari pihak kepolisian Densus 88 bahwasanya ada sebanyak 1.125 orang yang terpapar sebagai anggota NII Negara Islam Indonesia ini. Ini kan banyak sekali, jumlahnya 1.125 yang ikrar setia. Hanya sebagian, yaitu 391 orang. Ada ratusan orang lagi yang belum membuat ikrar setia kepada NKRI. Dan pihak kepolisian di sini membuat kesempatan kepada anggota NII sampai tanggal 20 Mei nanti, bahwasanya mereka ini bisa melakukan ikrar setia kepada NKRI. Apabila tidak melakukan ikrar setia kepada NKRI sampai tanggal 20 Mei nanti, maka pihak kepolisian akan menindak tegas dan menindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Seperti di dalam video yang satu ini membuat pernyataan mengenai anggota NII ini. Hari ini adalah event yang luar biasa, di mana pada bulan Ramadan lebih kurang 400 saudara-saudara kita yang terpapar aliran NII, aliran radikalisme yang bertentangan dengan ideologi bangsa, menyatakan cabut baiat. Saya berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya saya berikan kesempatan, terutama di bulan Ramadan, untuk melakukan cabut baiat juga. Dan saya berikan kesempatan paling lama tanggal 20 Mei, bertempatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, seluruhnya harus cabut baiat. Yang telah terekspos atau terilis sejumlah 1.125, seluruhnya harus cabut baiat. Anggota NII bisa merekrut masyarakat Indonesia, terkhususnya di Sumbar yang terpapar sebanyak 1.125 orang ini. Ini kan jumlahnya sangat besar. Dan anggota NII ini merekrut mereka, masyarakat ini, melalui pengajian-pengajian yang dilakukan di desa-desa, di tempat-tempat pengajian masyarakat tersebut. Ini kan sangat luar biasa, sampai ke daerah, kecamatan, dan desa pun terpapar oleh ideologi NII, Negara Islam Indonesia. Ini sungguh wajar memang dilakukan aparat kepolisian apabila dilakukan secara tegas. Bila nantinya sampai tanggal 20 Mei nanti para anggota NII ini tidak mencabut baiatnya ataupun melakukan ikrar setia kepada NKRI, maka memang patut dan layak untuk diproses secara hukum. Ini kan sangat luar biasa. Mereka masih tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi sudah beranggapan bahwasannya mereka ini merupakan negara Islam Indonesia. Ini kan tidak wajar dilakukan. Ini bisa merongrong persatuan dan kesatuan NKRI, di mana memang ideologi daripada NII ini menganggap bahwasanya
pemerintah ataupun ideologi Pancasila ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Sehingga apabila memang mereka ingin menjadi anggota NII, maka pihak kepolisian apapun caranya harus menindak tegas para anggota NII ini. Tidak ada ideologi lain selain Pancasila, terkhususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Bagaimanapun, negara ini memang susahnya kita mengambilnya dulu. Begitu susahnya para pejuang dulunya merebut kemerdekaan Indonesia. Dengan kesepakatan bahwasanya ideologi Pancasila lah yang akan dilaksanakan di Indonesia. Apabila memang ada orang yang ingin merongrong persatuan dan kesatuan dan ideologi Pancasila, maka sepatutnya memang layak untuk ditindak tegas dan diproses hukum. Bagi kita semua harus berhati-hati karena siapapun bisa terpapar paham radikal ini. Bukan cuma orang di perkotaan, bahkan di desa pun dimanfaatkan. Dan memang anggota NII ini melakukan ataupun memanfaatkan orang-orang di desa ini untuk dicuci pikirannya, dicuci otaknya, bahwasanya pemerintah Indonesia ataupun ideologi Pancasila tidak sesuai dengan syariat Islam, maka harus diberontak, harus digantikan gitu. Inilah orang-orang yang merongrong kesatuan dan persatuan ini harus ditindak tegas. Dan bila memang masyarakat ataupun sesama anak bangsa yang terpapar NII ini diberikan kesempatan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, bila memang mereka niatnya mau dan ingin kembali ke NKRI dan mengakui Pancasila sebagai ideologinya, maka apa yang dilakukan pihak kepolisian ataupun apa yang dilakukan pihak pemerintah setempat itu merupakan hal yang baik dilakukan. Karena apa? Memang mereka ini hanyalah korban, hanyalah ikut-ikutan. Sehingga memang perlu arahan dan tindakan yang merupakan perbaikan lah bagi mereka. Dan perlu dicatat juga bagi orang-orang yang telah ikrar setia kepada NKRI, apabila nantinya terlibat ataupun cenderung tergabung di dalam NII, maka seharusnya memang orang-orang ini ditindak tegas, harus proses hukum, harus dilakukan efek jera. Dan ini menunjukkan bahwasannya ketegasan negara ataupun pemerintah untuk melawan siapapun yang ingin melakukan perubahan kepada ideologi Pancasila, yang ingin merusak ideologi Pancasila ini. Apabila masih di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sepatutnya dan selayaknya kita harus tetap menjaga kesatuan persatuan ini di NKRI ini. Banyak orang yang ingin merusak dan itu harus kita hindari dan kita lawan bersama. Dari kasus di Sumatera Barat, terbanyak anggota NII yang melakukan ikrar setia kepada Pancasila, kepada NKRI. Di sini kita bisa melihat dari kasusnya ini bahwasanya mereka itu direkrut dari pengajian-pengajian di desa, kecamatan. Bahwasanya di sini di desa itu lahan basah bagi anggota NII, bagi anggota terorisme untuk melakukan aksi rekrutmen anggota. Dan ini perlu diwaspadai di setiap desa, di setiap daerah di Indonesia ini. Karena memang masyarakat di desa itu masih gampang dipengaruhi karena ada beberapa sebab. Mungkin sebabnya informasi di desa ini masih kurang mengenai terorisme bagaimana, anggota NII bagaimana. Dan saya rasa juga karena dari segi ilmu pengetahuan di daerah ini juga masih minim, beda dengan masyarakat di perkotaan. Sehingga masyarakat di desa gampang dipengaruhi, gampang direkrut. Ini kan terbanyak 391 orang yang ikrar setia, dan menurut kepolisian datanya ada 1125 orang anggota NII.
Dan melakukan ikrar setia itu masih sebanyak 391 orang. Berarti ada ratusan orang lagi yang belum melakukan ikrar setia. Ini perlu diwaspadai di desa, di daerah, para penegak hukum, agar nantinya masyarakat desa tidak gampang dipengaruhi para orang-orang yang ingin merusak NKRI ini. Sekian, terima kasih.